mengatakan Nabi sampai dengan wafat selalu berada di belakang daripada jenazah. Berarti salah dong di sini. Karena apa? Orang yang mengiringi jenazah itu membantu doa untuk orang yang sudah meninggal, sehingga Nabi mengiringi mendoakan. Nih, kalau di sini berarti khalfa jenazah bertentangan sama Nabi. Sedangkan kalau disuruh amamah, ini di sini amamah. Bagaimana nih untuk menyatukan itu? Maka ulama bilang yang menentukan selamat supaya bisa mendapatkan kedua-duanya. Ada yang mengatakan pengawal itu harus di depan, ya kan? Sedangkan di sini berada di belakang gitu. Berarti kalau dia ngikutin Nabi di belakang, berarti dia maju duluan dong jenazahnya. Nggak dikawal, buat apa dia? Gitu. Nah, maka ulama ini sunnah sekali lagi. Jadi jangan menjadi sesuatu yang prinsipil seperti sholat jenazah yang kemarin. Yang namanya jenazah laki-laki, maka letaknya ada di sebelah timur supaya bagian kanan imam lebih banyak. Itu sunnah. Tapi kalau memang udah terjadi seperti yang sekarang ada, lakukan itu cuma sunnah. Termasuk ini supaya bisa masuk dua hadis ini, Nabi di belakang jenazah karena Nabi mendoakan jenazah. Tapi di sini dikatakan Nabi, Abu Bakar, Umar itu mengawal jenazah, di depannya ada jenazah. Maka cara ketika gotong jenazah itu, aduh, beginian lagi. Ini keranda nih Pak. Kalau keranda digotong, yang di depan ini kepala apa kaki? Kepala kan? Ini yang kebiasaannya. Kalau ini kepala, di sini ada yang gotong kanan kirinya. Ini sama aja jenazah itu lebih dulu. Maka yang benar itu sunnahnya gimana? Kakinya yang di depan. Supaya orang yang gotong jenazah itulah yang dianggap pengawal yang lebih dulu daripada jenazah. Karena apa? Jenazahnya di bagian belakang kepalanya. Kalau itu dia ballpoint, ini kepala, ini kaki. Ketika dibangunkan, arahnya benar nggak ke kuburan? Tapi kalau dibalik, dia pulang. Sampai segitunya ulama. Ini jenazah nih, kita tidurin nih. Bagian kepalanya duluan gitu. Kalau dia berdiri ke kuburan apa pulang tuh? Pulang. Tapi kalau kaki duluan dia ke sana. Nah, itu jenazah itu takut. Nabi bilang takut dia. Ayo anterin dia. Kawal dia. Maka kalau mau yang benar kawal itu, jenazahnya tetap di bagian depan. Kita orang-orang yang mendoakan di belakangnya, ini kepalanya, ini kaki yang jadi pengawal itu yang gotong kanan kirinya semua. Karena yang dianggap dari pinggang ke bawah itu bagian bawah. Sehingga dia ada space lebih mundur daripada orang-orang yang di depannya. Sehingga hadis ini bisa diamalkan. Lebih bagus seperti itu. Nah sekarang tradisi kita itu yang dibilang pengawal depan belakang itu. Kalau dulu nggak begitu. Kan nggak ada yang berani. Ini Nabi nih di belakang jenazah. Ada sahabat berani duduk di depannya. Kagak ada yang berani Pak. Abu Bakar, Nabi sakit. Habis sakit nggak bisa sholat subuh, mengatakan ya Bilal mur Abu Bakrin ayusolliya bin nas. Wahai sahabatku Bilal, bilang ya sama Abu Bakar, saya nggak kuat ngimamin sholat subuh, Abu Bakar aja yang ngimamin. Abu Bakar disuruh berat hati, kenapa? Nggak berani ngimamin, masih ada Nabi. Akhirnya apa? Beranikan diri jadi imam. Itu pun dalam sejarah nggak berani duduk di tempat Nabi sholat, nggak, mundur sedikit. Adab. Ketika dengar Nabi, wah enakan nih badannya. Udahlah ke masjid lah. Maksudnya mau ikut jamaah imamnya Bu. Abu Bakar tahu suara kosrek-kosrek sendalnya Nabi. Masjidnya sebelah kamar Nabi. Itu Abu Bakar mundur, mempersilahkan Nabi untuk menjadi imam. Makanya nggak mungkin dalam sejarah itu ketika Nabi di belakang jenazah, sahabat ada di depan gitu, apalagi bawa bendera, ya kagak ada zaman dulu. Kita ngebayangin jangan histori saat ini gitu. Nah kita orang yang tidak ada kepentingan, sebenarnya kita dianjurkan dalam hadis itu menggotong jenazah, pahalanya besar. Di dua sisi itu, empat sisi itu dalam hadis bagus, amalkan. Kalau ternyata kita nggak kedapatan, udah pada berurutan, diambil anak dan keluarganya, letak kita di mana? Jangan di depan, di belakang jenazah. Kita doain dia nih, kita iringin dia. Biar kita anggap yang awalan itu yang mana? Yang manggul jenazah. Orang Indonesia kan kebangetan baik, ya. Udah duluan dia di motor, pegang rokok, pegang bendera kuning, ya kan? Nggak sholat, nggak sholat. Yang nggak penting sholat mah, yang penting ramai di jalanan. Yang nggak penting itu nggak penting.
Iya, waktu mobil Malang gitu. Padahal bukan itu. Jadi kalau kita mau bawa jenazah, mana Pak? Bagian kaki lebih dulu. Supaya apa? Dapat kesunahan. Ada pengawal yang mengawal ke jenazah dan mendapatkan hadis di mana Rasul letaknya di belakang, Umar, Abu Bakar di belakang buat membantu doakan jenazah. Kalau ibaratkanlah kita mau fakir gitu, dibisikin, udah tenang, ada aneh, tenang kita. Kalau dianya nggak ada di depan sendirian, lu maju aja duluan gitu. Kata kuburan gini, gua takut. Kata dia, lo yang mati aja takut pagi gua gitu. Nah, repot lagi. Nah itu logikanya gitu. Saya punya guru mengajarkan kakinya di depan. Ya. Tapi enggak, saat ini di sini tradisinya kepala duluan di depan. Ya itu kesunahan, nggak apa-apa. Nanti kan ente bakal mati tuh, ngerasain groginya mau masuk liang lahat. Kita mah nggak bohong, ini ngomong asli. Kita itu lagi nunggu antrian kan. Jadi kita apa yang saya sampaikan hal yang sama kepada saya punya anak, punya murid, saya omong. Supaya besok memperlakukan saya seperti itu. Kita bakal mati. Kita kan mau bilang, orang yang nggak percaya siksa kubur biarin aja, nggak apa-apa. Nanti juga ketemu live, nggak lewat YouTube live, disiksa live. Nah, udah sampai di situ. Ada sesuatu yang pengen saya pahamin begini, apalagi ini kan kita mau download virus baru tuh, iya kan? Nah, begini. Setelah digotong jenazah, itu saya yakin tujuannya satu ke kuburan. Nggak ada yang ke warteg, nggak ada. Sopir ambulan ke warteg. Jenazah ke kuburan. Dalam hal penguburan ada 3 pembahasan yang perlu kita bahas. Pertama apa? Adab-adab memilih kuburan. Milih. Kita kan pasrah. Sama saya ceritakan, bapak punya ibu banyak bajunya. Udah beli kain kafan belum? Belum, nunggu dibeliin. Orang susah itu namanya. Baju mahal bisa beli, kain kafan sempat beli, dibeliin. Ada adab-adab memilih kuburan. Yang kedua, bagaimanakah membuat kuburan yang sesuai dengan syariat ajaran Nabi kita Muhammad? Atau gimana? Apa ada undukan? Boleh nggak dicor? Boleh nggak ini? Kedua. Dan yang terakhir itu, bagaimana cara memasukkan jenazah? Nanti kita ketemu hadisnya. Memasukkan jenazah ke liang lahat itu gimana? Meluknya itu bagaimana? Kan nggak mungkin habis dibuka, turun. Jenazahnya gelinding gitu atau dijorokin gitu. Ini 3 yang perlu kita bahas, tapi kayaknya nggak cukup. Nanti kita bahas satu persatu secara kontinu supaya ada pemahaman. Pertama begini, adab memilih kuburan itu harus. Adab memilih kuburan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kuburkanlah jenazah itu kalau bisa di tempat umum. 1. Yang kedua, kumpulkanlah orang yang meninggal dunia ini bersama keluarganya. Yang ketiga, kuburkanlah kalau bisa dia di kelompok kuburan-kuburan orang-orang muslim. Orang-orang yang soleh. 3. Saya pengen buka yang pertama. Kuburkanlah pertama kalau bisa di pekuburan umum. Jangan di tanah milik sendiri. Jangan dipotong dulu. Kenapa demikian? Kalau di pekuburan umum sampai yaumil kiamah yang namanya TPU itu semua sertifikatnya tanah wakaf. Sehingga tidak ada orang yang memilikinya. Kalau sudah disebut wakaf, tidak ada kepemilikan secara pribadi, tidak ada. Sehingga apa? Engkong-engkong kita dulu yang sudah meninggal dunia, yang kita tahu makamnya di sono, kalau kita rawat, orang tua kita rawat, kita masih bisa ketemu makamnya di sana. Masalah terjadi ketika orang kubur di rumahnya itu bagaimana? Anak selalu bilang, udah nggak apa-apa, babak kubur aja di depan rumah. Supaya apa? Ingat sama mati, alasannya supaya kalau ziarah kubur dekat gampang. Satu sisi bagus. Nanti masalahnya nanti. Bukan di dia nih masalahnya. Kapan? Masalahnya di cucu, cicit, codotnya nih. Kita nggak bisa menjamin keimanan anak keturunan kita sama kita. Kita nggak bisa menjamin. Zaman kita sama punya anak bilang, lo kuburan kok lu samperin saben Jumat. Dia bisa nyamperin nih. Tapi cicit setelah kakek nggak ada belum tentu. Disinilah jadi permasalahan. Karena dia merasa itu tanah bukan tanah wakaf, tanah pribadi. Sehingga itu jatuh kepada warisan.
Gue bilang, wah curang lu, warisan lu gede banget. Itu kan jatah lu. Ya gue kepotong sama kuburan. Ya, itu kuburan punya lu. Lah kan kong lu juga. Dia nggak terima gitu. Gue pindahin aja pokoknya gitu. Mahal nih Pulodong 100 juta. Itu kasusnya di Pulodong. Musola mau dijual 1 meter 100 juta. Dia bingung itu. Musola, engkongnya bilang wakaf, tapi suratnya masih nyatu sama surat rumah. Yang lainnya nggak berani. Ada 2 anak berani jual ini mah 100 juta yang mau beli. Orang bego yang nggak mau. Mampus orang sekarang. Itu masjid ini kuburan engkongnya. Pecah-pecah, ya bagian gua kena kuburan. Akhirnya dia nggak berani mindahin kuburan. Gua jual aja dia. Dijual sama siapa? Sama Cina, sama non muslim. Udah jual dah. Ada kuburan kong gua. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa apa ini kong gua. Ya tenang, wes. Penting tanda tangan dulu. Jual murah nih, tanda tangan. Udah punya hak nih non muslim. Itu kuburan diratain, jadiin sepiteng, tempat kencing. Itu kuburan engkong lu tuh yang ngasih tanah. Inilah bahayanya. Kalau kita memang mengkhususkan tari, oh itu tanah saya itu saya jadikan kuburan saya. Tanah pribadi saya jadikan kuburan saya wakafkan buat keluarga. Aman. Bikinin dari sekarang sertifikat. Ini Pak yang jadi masalah sekarang, yang termasuk menjadi penyebab saya punya orang tua keluar tuh dari sarjana hukum. Karena bingungnya gimana? Ada pengacara bilang, udah jual aja itu udah diwakafin sama engkongnya. Mana suratnya? Zaman dulu nggak ada surat. Orang dulu tuh kalau mau wakafin itu tanah jangan lu beli, itu buat wakaf gua musola ini gitu. Dia cuma ngomong. Dulu belum ada suratnya. Surat baru berapa puluh tahun kekinian. Sekarang kalau memang legalitas kesahan sesuatu itu harus dengan perdata tertulis, berarti banyak orang-orang terdahulu itu zina semuanya. Dia nikah nggak ada buku catatannya. Kalau memang catatan itu yang menunjukkan kesahan seseorang yang nggak tercatat di KUA, berarti zina semua. Kan nggak bisa begitu. Betul, nggak bisa. Makanya diurus nih sekarang nih masjid semuanya diurus surat wakafnya supaya jelas. Bukan 1-2 masjid di Jakarta, banyak masjid yang bermasalah digredel semua. Pesantren dibrendel semua. Padahal udah jelas itu wakaf. Nah kalau kuburannya itu diletakkan, mohon maaf sekali lagi, di rumah, yang bahaya keturunannya. Ini kejadian Cina. Dikencingin, jadi WC. Mau ngomong apa? Dia marah. Apa dia bilang? Tanah-tanah gua udah beli nih suratnya. Lu apa protes? Makanya kalau bisa biar aman, kita nggak punya nih rumah, memang udah buat anak buat istri udah dihitung susah di sini, kuburin di sini anak juga nggak bisa ngerawat dan lain sebagainya. Udah pilih taman wakaf yang umum. Nah ketika kita sudah milih di pemakaman umum, baru yang kedua adabnya, pilihlah makam yang sekiranya kumpul dengan keluarga, kumpul dengan keluarga. Supaya apa? Supaya tenang dia. Kenapa tenang? Kita nggak tahu. Jangan asal kubur, jangan. Apalagi sekarang nih, mau download penyakit baru, main kubur sembarangan. Itu bisa jadi yang sebelahnya itu non muslim. Kan nggak ada yang tahu di penguburan COVID itu Islam atau Kristen. Jadi satu. Islam mengatakan haram hukumnya kuburan muslim dicampur sama kuburan. Kalau kita tahu itu keluarga, aman kita. Oh jangankan Pak, kita bareng sama kuburan non muslim, mohon maaf, terserah ada ini salah sendiri di YouTube. Kita bersanding sama orang yang orang itu Islam tapi ahli maksiat, itu membawa resiko buat orang yang dikubur di sebelah. Silakan baca dalam kitab Irsyadul Ibad. Imam Zainuddin Al-Malibari di situ menceritakan ada ayahnya menguburi anaknya yang meninggal masih kecil, umurnya 4 tahun. 4 tahun dosanya banyak gak? Kagak. Masih kecil, balik juga belum. Dosanya sedikit. 3 hari setelah dikuburin, ayahnya dimimpiin sama anaknya. Dia tahu itu muka anaknya. Yang dia bingung, kenapa anak saya 4 tahun udah ubanan. Loh kok 4 tahun ubanan? Bingung dia, pasangan waktu dia meninggal rambutnya hitam klimis bagus. Tapi ketika di mimpi saya muka anak saya kok rambutnya
Maka ditanya sama ayahnya, ya bunayya ma fa'alallahu bik. Wahai anakku, apa yang Allah lakukan kepada dirimu? Wajahmu wajah anakku, tapi kok rambutnya putih. Apa kata anak itu? Bapak sih yang salah nguburin saya, menasal kubur-kubur aja, mentang-mentang di tempat umum. Bapak tahu nggak? Di sebelah saya itu ada kuburan. Ini orang dulunya tukang nabok. Sehingga setiap hari itu disiksa mulu, saya kecipratan tuh rasa gemeternya sehingga takut ubanan saya. Bukan dia yang disiksa, tetangganya. Efeknya yang di sebelahnya takut nih. Sampai berubah rambut saya ubanan karena efek takut sama yang demikian. Itu sesama muslim. Makanya ulama-ulama itu rela punya uang beli pucuk gunung. Dia wakafin buat kuburan keluarganya. Kenapa? Dia nggak mau tuh barang-barang yang begitu, nggak mau. Beban. Bapak tahu nggak? Di Tazkiratul Qurtubi, orang yang di dalam neraka, dia disiksa apa? Di dalam neraka disiksa abad dan abada, tapi di dalam neraka dia bilang, aduh pusing gua, udah disiksa sendiri, temen gua lebih parah, berisik banget. Kita udah kerjaan udah numpuk nih. Pusing nih kerjaan numpuk, teman kita teriak mulu lagi. Waduh kerjaan gua banyak banget, gua udah pusing kerjaan gua, pusing mikirin omongan lu. Kita disiksa di neraka, ada yang pusing sama omongan, itu masih berasa di neraka. Ini kuburan begini. Jangan sembarangan kuburi, tanya dulu. Makanya tradisinya ditanya di mana kuburannya. Bareng sama abahnya, bareng sama saudaranya, aman dia. Nanti saya baru kasih pilihan yang ketiga. Cari mana kuburannya. Ah enaknya begitu, satu blok tuh. Om bapaknya memang di blok A, ibunya di blok A, ini di blok C, ini di blok D, itu enak. Kalau bisa ibu bapak jadi satu, kalau bisa jadi satu, repot nanti. Ibu di tanah kusir, bapak di karet bifak gitu. Atau kebalikannya, ibu bapak di tanah kusir, mertua laki, mertua perempuan di karet bifak. Itu lebaran, saben lebaran ribut mulu sama bininya. Ke rumah bapak gua dulu, kata bini kita. Ya nggak bisa lah, gua kan kepala keluarga. Kata bini kita, lu kan tinggal di rumah bapak gua, lu kudu patuh. Ya kan gua kepala rumah tangga, rumahnya punya siapa? Ayo, masa setiap tahun gua makan bapak lu mulu, bapak gua kesiangan panas, nggak bisa. Ribut mulu tuh, itu masalah kuburan tuh. Itu namanya apa? Mayat sialan. Udah mati masih bikin ribut suami istri masih hidup. Jadi satu, nanti supaya simple. Kalau kuburannya jadi satu, aman. Datang kita ke kuburan nih. Banyak, seandainya mohon maaf keluarganya 15. Kalau kita anak yang soleh, rajin, ya kita bacain itu 15. Yasin, tahlil, yasin, tahlil. Ya berangkatlah, anggap jam 7. Jam 3 baru kelar. Kenapa kebanyakan? Maka diajarin sama ulama. Supaya disuruh satu blok dan bisa ziarah semua. Bagaimana caranya? Datang ke kuburan dulu, baru masuk ke pintu gerbang, jangan nyelonong aja. Ini kan enggak, baru masuk kuburan tanya WC-nya sebelah mana? Mau mampus. Belum wudu, nyari WC-nya di mana? WC-nya di mana? Baru wudu. Jangan masuk pintu pelang tuh. Selamat datang di kuburan ini. Horor gitu kan. Tawa mulu nih orang. Masuk nih. Kita baca salam buat seluruh. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Simpelnya segitu, buat seluruhnya. Dan masuk kita. Nah, mana kuburan? Misalnya bapak kita di pintu, di blok A juga misalnya di pintu, atau satu pemakaman lah di pintu, ibu kita di pojok, seandainya susah ini. Siapa yang kita datengin lebih dulu? Terserah lu. Mana yang mungkin. Sampailah anggaplah kita ke kuburan ibu kita, maka hadapin ibu kita, ucapin salam khusus buat ibu kita. Jenazah kan madhab kiblat ya. Berarti kita di sebelah timur nih, di sini nih. Kita bilang assalamualaikum ya ummi. Assalamualaikum ya ahlal kubur ummi. Dari situ udah nggak usah baca doa, udah salam, putar dia kemana? Makam bapaknya. Assalamualaikum ya abi. Putar lagi gitu. Tapi tetap madhab kiblat. Nanti sisain satu kuburan, yang kuburan itu menurut kita adem, enak, nggak sempit. Buat apa? Baru kita rapel, baca doa, tahlil, doa buat semuanya. Boleh begitu? Boleh. Banyak ketimbang apa? Cuma 3 nih. Pas giliran itu abang lu kagak sempet.
Masuk ini PLN lagi gua. Buru, nggak didoain juga. Dah minal muslimin wal muslimat, nggak adabnya gimana? Lebih baik nyamperin nih salam. Sama seperti kita silaturahim. Lebih bagus kita datang salam sehat pulang, atau lebih baik kuenya doang yang nyampe ke sana. Ini dari Pak Ahmad. Lah emang dia kemari pulang kampung? Iya. Ini kuenya nyampe. Orangnya nggak sempet, ya nggak sempet kemari, lebih nyakitin. Makanya caranya gimana? Datang ke kuburan salam buat semuanya. Maka samperin satu persatu, cari tempat yang menurut kita aman di engkong kita. Di situ kita kumpul semua, baca Fatihah, Yasin, doa kirim buat semua. Selesai pamit pulang, dapat semua. Itu enaknya kalau satu blok, satu kuburan, itu yang bilang 15 beda-beda, karet dipak, tanah kusir, kalibata. Lu bisa beduk maghrib baru pulang rumah itu, kenapa? Kan ada sampai orang anaknya nggak mau diajak, pegel apa kalau lebaran hari kedua. Jangan, saya ngomong beneran. Pegel anaknya nggak mau ikut, pegel apa? Capek. Makan mie ayam dulu lapar. Kenapa kuburannya capek Bang Ipul? Muter ke sana ke sini. Makanya jadi satu. Besok kita ngomong mau kita punya bini, udah jangan di kampung, kan dosa kita di sini, udah kubur di sini aja udah. Nanti bareng-bareng dikubur di sini. Kalau kita sudah memilih pemakaman, ini masih keburu kan? Masih 10 menit lagi ya Bang Ipul. Masih lama. Capek ngomong terus. Kalau kita sudah memilih itu, usahakan lagi yang ketiga nih, yang super nih. Kalau memang ternyata kita keluarga udah bisa bagus, ada yang lebih super lagi. Usahakan kita minta dikumpulkan bareng sama orang-orang solih. Harus usahakan kubur bareng sama orang-orang solih. Orang-orang solih susah, baru pilihannya lu kubur bareng sama keluarga dah. Kalau sama keluarga aman, kita tahu riwayat hidupnya. Tapi kalau kita bisa pilih kubur bareng sama orang-orang soleh. Dalam satu kisah yang bisa dipertanggungjawabkan, salah satu proklamator kita itu Bung Hatta. Itu Bung Hatta orang hebat, itu kiai itu bisa baca kitab, bisa baca kitab. Bung Hatta, tapi Allah kasih punya suara pelan, suaranya pelan Bung Hatta. Sehingga ketika mau dibacakan teks proklamasi, kata Bung Karno, ente aja yang baca, ente lebih pinter. Emang pinter Bung Hatta? Kata Bung Hatta, jangan aneh suaranya pelan. Ente aja yang gede, bergelegar, orang jadi semangat gitu. Udah, ini yang baca. Dibaca sama Bung Karno. Bung Hatta pas mau wafat, bilang sama anaknya, nanti kalau saya wafat, kalau saya meninggal dunia, saya jangan dikubur di Taman Pahlawan, saya nggak mau. Saya nggak sebutin Taman Pahlawan di mana, biasanya dekat Kalibata. Ya, saya nggak sebutin tempatnya, dia nggak mau di situ. Saya jangan dikuburin di Taman Pahlawan, tapi kuburin aja saya di Tanah Kusir. Makamnya di Tanah Kusir. Anaknya bilang, orang pada mau di makam pahlawan, seru, dianggap pahlawan. Dia nggak mau. Kenapa emang Mbak? Kok nggak mau di makam Taman Pahlawan? Nggak mau. Di makam Taman Pahlawan yang ziarah sedikit, paling waktu-waktu tertentu, dan itu bukan ziarah, tabur bunga, tabur bunga. Udah begitu datangnya ngagetin, buka doa ditembakin, seremoni dar gitu. Lah kan gua kaget. Bagus malaikat bisa ngeles, dikira malaikat takut gitu ditembakin pergi gitu, ya kagak. Tapi ini yang cerita saya sampai ketawa. Yang cerita begini modelnya, emang kan pakai seremoni, ditembak dulu. Kalau hari pahlawan itu tembak ke atas ya kan, biar malaikatnya kaget bisa pergi. Kata malaikatnya, entar lu mati, gua tungguin, tembak tuh. Dia nggak mau, nggak ada ziarah yang ada ini. Kalau di pemakaman umum yang ziarah banyak. Kalau lu anak-anak gua nggak mau ziarahin gua nggak apa-apa. Tapi banyak orang yang masih ziarah di sini, masih banyak orang soleh di sini. Ketika dia berdoa, Allahumma anzili rahmah wa syafa'ah wal maghfirah alaina wa alaihim wa ala jami ahli kubur, gua dapet tuh. Walaupun gua dapetnya recehan, masih lumayan. Ada pahala yang dikirim gua, minimal setiap hari ada yang datang. Makam pahlawan Pak, serem, dikunci. Toko kitab Darul itu ada di sebelah. Jarang ada yang datang. Dan saya khawatir karena saking jarangnya anak saya nggak hobi ziarah. Kenapa? Dia takut. Yang kedua nggak ada temennya, tradisinya berbeda.
Maka kuburin Abah udah di tanah kusir aja, enak di tanah kusir, rame-rame banyak yang ziarah. Emang banyak, hampir tiap hari ada yang ziarah. Dan doa diajarin, ulama ngajarin, Allahumma anzili rahmah wa syafa'ah wal maghfirah alaina wa alaihim jami'an. Ini nih, dari mana Bung Hatta? Dia tahu sejarahnya sahabat Abu Bakar. Dalam kitab Nurul Absor, karya Habib Ahmad karya Habib Abdul Mukmin namanya. Nama kitabnya Nurul Basor, cahaya penglihatan. Sahabat Abu Bakar, nih maksud saya milih dikubur sama orang yang soleh gitu. Pengaruh supaya dapat keberkahan. Sahabat Abu Bakar ketika dia mau wafat, dia pesen gitu. Bahkan dia datang ke Sayyidatuna Aisyah. Neng, Aisyah ini kan istri Nabi, tapi anak dia juga. Neng kan tahu, Abah dulu sama suami Neng deket banget. Waktu Mekah masih belum beriman, Abah udah beriman. Waktu Nabi perintahkan hijrah ke Madinah, Abah ikut sampai ada ayat la tahzan innallaha ma'ana, itu sama Abah. Apapun Abang ikutin Nabi Muhammad. Abah pengen nanti kalau Abah meninggal, kalau Neng izinin, Abah pengen dikuburnya di sebelah Nabi Muhammad. Aisyah nggak langsung bilang iya. Aisyah cuma tanya, kenapa sih kepengen banget dikuburin tuh di sebelahnya Nabi Muhammad? Apa kata sahabat Abu Bakar gitu? Wahai anakku, Abah pengen dekat sama Nabi Muhammad barangkali aja. Nanti kalau Abah didatengin sama Munkar sama Nakir, Abah bisa lolos dari pertanyaan Munkar dan Nakir karena ada makamnya di sebelah Nabi Muhammad. Mana mungkin Munkar Nakir berani datang melotot-melotot, ada Nabi Muhammad di situ, nggak sopan, ganggu Nabi. Karena amal Abah nggak banyak. Itu Abu Bakar yang dikenal ahli sodakoh, yang dikenal banyak ibadahnya, masih takut pengen bareng sama Nabi supaya bebas dari siksa kubur. Itu Abu Bakar. Apalagi kita Abu Gosok. Itu takut itu. Ya Nengnya, tolong ya Nengnya. Ya udah Mbak, nanti insya Allah. Ini Abu Bakar. Gak bakal berani melotot malaikat gitu. Melotot nih Munkar, sama Nakir disayang. Ada Nabi lu melotot. Mau marah kagak jadi dia. Kata malaikat Munkar, awas lu, bisa aja lu. Nah dalam kitab Nurul Absor diceritakan situ oleh Habib. Itu ketika Abu Bakar mau meninggal dunia bilang, tapi jangan langsung kuburin Neng. Khawatir Rasul nggak mau dekat sama Abah. Jadi gimana Abah? Nanti kalau Abah udah meninggal, Abah udah dimandiin, Abah sudah dikafanin dan disolatin, sebelum Abah dikuburin, jenazah Abah taruh di depan pintu rumah Rasulullah dulu. Jangan langsung dikuburin. Jadi tempat pemakaman Rasul itu adalah tempat tidurnya Nabi, sehingga itu masih bagian dari rumah. Sekarang dipugar jadi masjid. Itu masih tanahnya Rasul, rumahnya Rasul, tempat tidurnya Rasul. Sekarang kan namanya rumah ada pintunya. Jangan langsung dikubur, taruh di depan rumah aja jenazah Abah. Kalau nanti memang Rasul berkehendak Abah bisa dimakami bareng dekat dengan Rasul, maka pintu rumah Rasul pasti terbuka sekalipun terkunci. Tapi kalau ternyata jenazah Abah di depan pintu tidak terbuka pintunya, maka buru-buru Abah kuburin aja di makam Baqi. Nah, makam Baqi Al-Gharqad itu tanah kusirnya Madinah, tuh, dekat Masjid Madinah. Ya Bah, dilakuin. Maka selesai dimandikan, disolatkan, jenazah ditaruh di depan pintu. Allah kasih buka pintu Rasul, kebuka pintu rumahnya sehingga dikuburkan di sebelah Nabi. Di mana cara pemakamannya? Ini kepala Nabi ini. Maka kepalanya sahabat Abu Bakar itu berada di pundaknya Nabi. Jadi nggak sama begini nih, nggak seimbang. Jadi bukan sih memang penghormatan ada di bagian pundak. Itu baru sahabat Abu Bakar. Umar juga sama. Sahabat Umar masih cukup masih sekali lagi nih. Oh, udah mau istirahat ya? Aduh. Ini kalau di TV udah durasi. Iya, pada banyak intinya cari kuburan. Kalau kita nggak bisa punya kuburan sendiri, tradisi orang-orang soleh itu dia ngeluarin uang, memang dia beli. Di bagian sebelah mana, nih gua wakafin buat kuburan gua.
sama buat keluarga gua. Udah titik aman. Sehingga sertifikat ada, anak nggak bisa jual. Jangan kita biarkan orang tua kita dikuburkan di tempat yang nggak ini. Udah dah, nggak apa-apa dah, yang penting dikubur karena kusir pojok dekat full taksi suka banjir, biarin dah basah-basah dah. Jangan. Kasihan. Apa yang terjadi pada orang yang sudah mati, itulah yang terjadi kepada orang yang hidup. Artinya hidup dulu enak nggak begitu? Enak, jangan kasih buat orang yang sudah meninggal dulu. Besok kita lihat bagaimana di kuburan itu, selain adab, kita lihat bagaimana membangun kuburan dan lalu bagaimana cara memasuki jenazah. Nanti di sini dijelaskan hadisnya bagaimana jelas. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.